Baik, pemirsa. Sebelum kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Nafan Aji Gustawutama, Senior Investment Information dari Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Berikut ini akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa saham pilihan begitu ya yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa saham yang direkomendasikan. Adaro ini dengan support di 2.980, resistennya bisa mencapai 3.490 dengan rekomendasi buy. Kemudian Era Jaya supportnya di 412, sementara resisten 456. Kemudian ada Mayora support di 2.210. Sementara resistennya di 2.660, kemudian PTBA support di 3.240 dan resisten 3.660. Rekomendasinya all buy. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Nafan Aji. Ya, Mas Nafan, kita akan lanjutkan kembali. Mas. Oke. Big caps ini nampaknya memang yang kemarin menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Biasanya kalau big cap yang sudah mulai bergerak, ini powernya masih ada begitu ya untuk beberapa waktu ke depan. Nah, bagaimana Anda melihat apakah big caps juga yang akan menjadi penyokong untuk pergerakan indeks pada saat opening market nanti? Ya, kalau menurut saya ya, kalau bisa juga ditinjau dari pola pergerakan candlestick pattern ya, ini kan semestinya kan mulai menunjukkan ada potensi buying power ya pada pergerakan emiten berbasis big caps. Kalaupun misalkan jika yang sudah punya dari hari bawah, sebaiknya direkomendasikan untuk maintain buy, begitu kan. Tapi kalau misalnya jika bagi yang belum punya, kita bisa melakukan ini ya, averaging buying begitu ya, cicil beli begitu, karena kita juga akan menyambut kinerja laporan keuangan kuartal keempat atau full year di tahun 2022 yang memang proyeksinya akan semakin progresif ya, khususnya untuk kinerja dari sisi bottom line begitu. Kemudian juga khususnya ya, misalnya kalau kita melihat dari kinerja berbasis big caps ya, tentunya hal ini pastinya ya akan menjadi pendorong ya bagi penguatan IHSG begitu. Karena kan sebelumnya kan IHSG ini kan sudah terlihat berhasil rebound ya dalam bentuk pola, apalagi juga saat kemarin itu juga bentuk pola long white opening Marubozu candle gitu ya. Semestinya secara teoritis hal ini mengiskan ada potensi stimulus beli begitu pada pergerakan pada indeks ataupun juga pergerakan saham-saham utama dari sisi blue chip begitu ya. Dan juga untuk saham-saham pilihan dari saya ini ya, misalnya ini kan juga terdapat Adro, Era, kemudian juga ada Mayor maupun juga PTBA yang memang rata-rata juga semuanya juga berbasis kapitalisasi pasar, dan juga kelihatannya juga secara teknikal pun juga harganya juga terlihat menarik ya untuk dicermati begitu ya, karena memang kalau secara standar deviasi ini minus tapi masih memiliki potensi, karena kalau kita lihat dari sisi RSI rata-rata sudah menunjukkan oversold begitu. Baik, kalau kita lihat memang pergerakan Adaro secara teknikal di awal tahun juga masih posisi di 3.900-an begitu ya, kemudian mengalami tekanan sampai dengan 3.000-an begitu. Anda melihat apakah betul sekali. Kondisi oversold yang terjadi ini menjadi momentum pembalikan arah dari Adaro sehingga Anda rekomendasikan posisi buy begitu pada perdagangan hari ini? Ya, memang kalau kita akui bahwasannya ini kan juga didorong oleh pemulihan perekonomian di Tiongkok maupun di India, sehingga mendorong terjadinya potensi peningkatan demand ya di sektor komoditas energi khususnya di batu bara, itu dalam rangka untuk menggenjot perekonomian di negara-negara tersebut ya, kedua negara tersebut. Jadi otomatis hal ini turutnya tentunya bisa berikan katalis positif ya terhadap permintaan di sektor batu bara. Kalau secara teknikal memang Adaro ini kan dari sejak awal Januari ini kan kelihatannya kan kinerjanya kan secara teori kan agak minus ya, tapi karena RSI sudah oversold, berarti ini menarik cermati dalam rangka akumulasi beli begitu ya. Bagi juga pergerakan harga saham Adaro ini kan sudah berada di symmetrical triangle ya, dan ini juga berupaya untuk terjadi breakout dari pola symmetrical triangle tersebut begitu. Jadi otomatis dengan ada breakout ini maka potensi Adaro ya ke target resistance, untuk resistance terdekat di 3.220, sementara untuk yang tertinggi di level 3.490 ini dalam rangka pullback ya daripada Adaro itu sendiri gitu. Jadi akumulasi beli untuk Adaro. Baik Mas Nafan, untuk posisi beli pada saat opening market nanti langsung hajar kanan saja atau menunggu di harga support?
Iya, kalau misalnya support kan di level 2.140 ini kelihatannya agak jauh gitu ya. Kalau saya pikir sih back bisa hajar kanan ya, Oke. dengan cara cicil beli tentunya seperti itu, atau averaging kalau misalnya jika terjadi volatilitas pasar gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari RSI sudah oversold, ini kan Iya. sepertinya sudah mulai cermati tentunya seperti itu. Oke, itu dia untuk Adaro Energy 2980 support, kemudian resisten di 3490 begitu ya, Iya, untuk bisa betul, mengambil itu posisi tinggi. beli. Nah, Era Jaya begitu. Apa yang bisa Anda cermati dan dasar dari rekomendasinya apa ini? Nah, di sini untuk pergerakan harga saham ERA ini menariknya ya sudah konsisten ya. Sudah konsisten bertahan di atas EMA 20 pun juga EMA Oke. 60. Maka dari ini potensi daripada terjadinya trend shifting ya. Karena kan sebelumnya kan downtrend nih ERA nih. Ini sudah mulai akumulasi ya, bahkan sudah mulai menunjukkan potensi up untuk pola fase markup ya, atau uptrend Ya. pada ERA itu sendiri. Jadi otomatis saya pikir akumulasi beli ini untuk ERA ini merupakan rekomendasi bisa dipertimbangkan karena berpotensi terjadi eskalasi daripada tren tersebut. Stokastik dan RSI ini menunjukkan sinyal positif ya, dan volume pasti sih mulai mengalami peningkatan begitu ya. Jadi kita manfaatkan trend shifting daripada ERA ini ya, potensial uptrend ya, dalam jangka menengah dalam rangka akumulasi beli. Oke, supportnya di level 412, sementara untuk target price terdekat di 436, sementara target price yang terjauh itu di level 456. Nah, Oke. seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh begitu rekomendasinya. Apakah ada pada saat nanti opening market juga langsung hajar kanan atau tidak. Mengingat ini dalam bentuk kalau kita lihat secara teknikal membentuk V-shape begitu, yang menandakan bahwa penguatan peluangnya masih akan lebih tinggi lagi. Mengingat kemarin sempat terjadi juga ya pelemahan di tanggal 7 atau 8 Januari, kemudian langsung naik cukup kencang begitu ya dari level 300-an sampai dengan 400-an begitu di hari-hari kemarin. Ya Mas Nafan. Oke, Sempat Mas tertunda Era Jaya begitu. Anda melihat tadi memang secara teknikal ini momentum yang menarik untuk dilihat begitu ya. Setelah V-shape 2 kali terbentuk dengan momentumnya juga masih naik terus. Sekarang posisinya lebih di atas begitu Iya, ya untuk betul. V-shape-nya sendiri. Betul. Nah, apakah peluang melaju dari penguatan Era ini masih cukup kuat? Ya sebenarnya kalau menurut saya ini karena pergerakan harga saham ERA sudah konsisten di atas EMA 60 maupun juga Oke. EMA 20 ya. Maka dari itu ini kelihatannya potensi trend shifting ya, dari downtrend, dari major downtrend ke potential uptrend ya dalam hingga jangka menengah ya, itu juga sangat terbuka lebar kalau menurut saya. Memang kalau kita melihat bahwasannya faktor pemulihan ekonomi di tanah air ini juga merupakan faktor pendorong ya, dengan indeks keyakinan konsumen di Indonesia saja di tahun 2022 itu sudah konsisten di atas 100 poin gitu ya untuk indeks ini. Jadi ini optimisme mengenai pemulihan ekonomi Indonesia lebih lanjut ini terbuka lebar ya, di tengah-tengah terjadinya global uncertainty, tentunya sih seperti itu. Tapi meskipun demikian, karena kalau kita melihat dari faktor fundamental makroekonomi domestiknya relatif solid, ya tentu kita sangat sustainable ya dari sisi perekonomian. Ini pastinya dari sisi konsumsi domestik ini juga pasti akan menjadi prioritas dari pemerintah ya, apalagi khusus di tahun ini. Oke, kembali kepada ERA. ERA ini kan karena sudah terjadi breakout ya dari harmonic resistance yang miring begitu ya, yang biasanya saya arsirkan gitu, yang saya arsirkan begitu ya. Jadi otomatis saya pikir uptrendnya ya itu terbuka lebar, jadi bisa maintain buy atau akumulasi beli daripada ERA gitu ya, ataupun juga bisa cicil beli ya. Kalau misalnya jika market itu volatil itu sangat terbuka, itu sangat terbuka lebar karena memang untuk potensial upside di 456 itu sudah 7,55% ya untuk ERA begitu Pak. Baik, untuk potensial upside-nya. Era Jaya ya menjadi salah satu saham yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Berikutnya kita lihat untuk Mayora Indah Tbk ya. Ini juga tidak jauh berbeda, sedang mengalami posisi kemarin mengalami downtrend, kemudian sekarang ada pembalikan arah. Reboundnya ini juga apakah menjadi salah satu sinyalemen positif yang cukup kuat? Oke, makasih. Kalau misalkan jika kita melihat dari di bawah daily chart yang misalnya menit ketiga ya atau menit ke-15, memang kita akui Mayora ini kan dalam keadaan downtrend. Tapi kalau misalkan secara daily ini ternyata Mayora ini kalau misalnya jika saya gariskan garis ya dari bulan ke-10 tahun lalu ya hingga saat ini itu sebenarnya pergerakan harga sahamnya ranging dalam batas daripada up channel ya. Up channel gitu. Jadi otomatis ini kelihatannya Mayora ini mengalami zigzag di pola up channel gitu. Jadi otomatis
rebound daripada Mayora ini semestinya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku investor atau juga para pelaku pasar untuk akumulasi, karena sebenarnya Mayora ini membentuk fase reakumulasi ya, dalam rangka untuk shifting dari misalnya zigzagnya minor downtrend ke uptrend, misalnya seperti itu. Jadi untuk target price daripada Mayora ini paling dekat di level 2380 ya, dengan potential upside di 3%. Sementara untuk target price jangka menengah ya dari Mayora kali ini sudah berada karena rebound dari major up channel ya, itu di 2660 itu udah potential upside di 15,15%. Oke, 2600 itu kan sekitar level tertinggi yang dibentuk di tahun ini begitu ya? Iya betul. Nah, Anda melihat apakah pembalikan arah cukup kuat sampai menyentuh level resisten tadi, kemudian nanti ada peluang terkena aksi jual kembali atau bagaimana? Ya, sebenarnya ini dalam jangka menengah ya, 2660 begitu ya. Walaupun misalkan kita melihat daripada adanya dorongan kuat ya dari bid volume yang kuat, tentunya kan ini kan pasti kan stimulus beli kan sangat kuat ya. Kecuali kalau misalkan jika terjadi aksi profit taking, tapi itu wajar. Tapi kalau misalnya kita wajar dalam trading, tapi kalau misalnya jika kita manfaatkan ini ya, kita sebagai perspektif swing ya. Ini semestinya harga Mayora di saat ini sudah sangat menarik untuk dicermati dalam rangka akumulasi dan memanfaatkan zigzag pada pola channel. Saat ini kan pergerakan harga saham kan mendekati batas bawah daripada up channel kan. Jadi kalau untuk mencapai batas atas daripada up channel ya, itu potensial upside-nya sangat besar gitu ya. Misalnya 2660 itu 15,15%, dan memang ini mestinya bisa capai dalam jangka menengah dari Mayor begitu. Untuk jangka pendek di 2380 lah, itu minimal udah 3% udah cukup gitu buat trading jangka pendek gitu. Belum lagi juga kalau secara candlestick ini bentuk pola bullish haramnya Doji Star. Baik, berarti untuk short term sama medium term oke lah ya. Kalau kita lihat, sekali, Mas. Berikutnya Bukit Asam TBK, PTBA juga bagaimana? Ini juga rebound begitu ya, kalau kita lihat cantik juga naiknya. Bagaimana nih Anda melihatnya? Nah, di sini untuk PTBA nih memang sudah muat 1,79% ya, sudah berhasil berekod ya, dari batas atas daripada pola last segitiga simetris. Belum lagi juga sebenarnya PTBA sudah terjadi rebound ya dari batas bawah daripada major down channel, karena memang sebenarnya PTBA ini kan secara major ya memang relatif downtrend, tapi kalau kita lihat dari RSI-nya saja ini sudah sangat oversold, bahkan ini sudah mulai terlihat bullish divergence ya di antara pola triangle tersebut gitu, sehingga ini diharapkan bahwasannya fase downtrend daripada PTBA ini mulai terbatas, sehingga kita bisa memanfaatkan pullback daripada PTBA tersebut untuk melakukan akumulasi. Untuk target price terdekat di level 3.500, potential upside di 4,5%. Sementara untuk target jangka pendek hingga jangka menengah ya, itu di level 3.660 dengan potential upside di 9,25% untuk PTBA. Itu dia untuk PTBA yang masih bisa dicermati dengan beberapa posisi. Untuk resisten tadi sampai dengan di 3.660, kemudian supportnya di 3.240. Jadi memang ini masih bisa menjadi pilihan investasi, dan pilihan investasi juga kami kembali serahkan kepada Anda pemirsa IDX Channel. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, proyeksi Anda akan bergerak lebih jauh lagi kemana, Mas Nafan? Di sini kalau saya melihat pergerakan ISG alhamdulillah terapresiasi 0,24% ya tadi ya. Dan secara teknikal memang terjadi eskalasi dari pergerakan indeks. Berhasil rebound dari batas bawah daripada pola down channel. Kalau misalnya jika major support kan di lower low kan di 6.558 ya. Ini terendah dalam Januari, dan saat ini sudah 6.781, sehingga ini jaraknya juga cukup jauh secara signifikan ya. Dan tentunya ini kalau ini semestinya GCI ya atau ISG ini memiliki resisten terdekat ya di level 6.825 ya, yang minimal hari ini begitu ya. Tapi kalau saya jika break dari 6.825, maka potensi upside ke level 6.908. Ini kalau resistance selama bulan Januari ya untuk ISG ini semestinya bisa tercapai. Jadi otomatis kalau secara kinerja di Januari nanti akan positif tentunya, karena 6.980 ini kan merupakan posisi indeks tertinggi ya pada 3 Januari lalu, dan ini semestinya merupakan resistance yang diupayakan untuk dicapai pada ISG.
untuk ini ya dari saat ini begitu kan. Iya. Jadi otomatis kalau secara major kita melihat ini kan sudah berhasil rebound dari down channel. Jadi untuk resistance 6.908 itu sudah hampir pas mendekati daripada batas atas daripada pola major down channel dari GCI tersebut gitu ya. Sehingga ini memang cukup potensial ya untuk dimanfaatkan, karena kalau kita tahu bahwasannya less aggressive tightening monetary policy ini merupakan suatu sentimen positif ya bagi para pelaku investor untuk meningkatkan risk appetite ya. Jadi otomatis ini situasi yang kondusif ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku investor ya. Baik, Mas Nafan. Itu dia beberapa data yang terkait disampaikan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan terdekatnya di 6825, kemudian masih ada peluang ke 6980 begitu ya. Baik, Mas Nafan. Ya, 6908. Terima kasih banyak nih atas waktu dan sharing serta insight yang Anda berikan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Nafan. Ya, terima kasih Mas Pras. Sehat selalu, sukses selalu untuk ADX Channel. Ya. Baik pemirsa, langsung saja kita akan update dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk IHSG hari ini mengalami penguatan, kembali lagi berada di zona hijau. Kemudian Jakarta Islamic Index juga hari ini bergerak positif dan didukung juga pergerakan dari LQ45 yang juga hari ini mengalami penguatan. Ya, ini dia saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers pada pembukaan perdagangan hari ini. Ada Bank BRI, Telkom, kemudian Goto dan Astra Internasional. Sementara saham-saham yang kembali lagi terkena aksi jual adalah Bank BCA, kemudian Garuda Indonesia, Aneka Tambang, dan juga MDKA.